Kisahku ini berawal saat aku menginap di rumah temanku. Saat itu, aku terbuai dengan kecantikan istri temanku sendiri. Sebut saja namaku Mandra. Saat ini usiaku 29 tahun. Dengan usia yang hampir kepala tiga, aku belum juga mendapatkan jodoh. Saat itu, tepatnya di pagi hari, aku ke rumahnya Yanto. Aku bingung harus mencari kos-kosan. Dan kebetulan Yanto mempunyai rumah yang dekat dari lokasi kerjaku. Dan saat itu aku menuju rumahnya Yanto untuk menginap selama urusan kerjaku selesai. Singkat cerita, saat itu aku sampailah di rumah Yanto. Aku disambutnya dengan ramah. Dan saat itu kami bertiga berbicara ria. Sampai lupa kalau saat itu Yanto masuk kerja. Lalu dengan buru-buru, Yanto berangkat ke kantor. Sedangkan aku di rumah dengan Rizka, istrinya. Yanto karena saat itu aku belum masuk kerja. Setelah ngobrol, aku masuk kamar yang sudah disediakan oleh Yanto untukku. Kemudian aku segera mandi. Setelah aku selesai mandi, Rizka menyuruhku makan. Dan setelah itu kami makan bersama di meja makan sambil ngobrol. Saat makan aku tak bosan memandang wajahnya Rizka. Seandainya Rizka menjadi istriku, alangkah senangnya hatiku, pikiranku saat itu. Pikiranku pun sudah mulai dimasuki sesuatu yang tidak baik, tapi aku masih sanggup mengontrol diri. Oh iya Mbak Rizka, dari tadi kok aku tidak melihat anaknya. Kemana ya dia, tanya aku. Namun tiba-tiba Rizka menunjukkan wajah sedih. Lalu Rizka pun menjawab, kami belum diberi momongan. Sudah periksa ke sana kemari, tapi belum juga berhasil. Jawab Rizka dengan wajah memelas. Tapi aku tidak tahu dengan Mas Yanto, karena dia sama sekali tidak mau diajak periksa ke dokter. Ucapnya lagi. Dan saat itu aku jadi menduga kalau Yantolah yang tidak sehat. Maaf ya Mbak Rizka, aku serius tidak tahu kalau pertanyaanku mengganggu pikiran Mbak. Mbak Rizka yang sabar ya, ucapku. Iya gak apa-apa kok Mas, mungkin belum waktunya aja. Tapi aku terus berdoa semoga semuanya baik-baik saja, jawabnya. Akhirnya kita berdua pun malah curhat sambil makan. Setelah makan, kita lanjut curhat di ruang tengah sambil nonton televisi. Dari curhatan itulah muncul perasaan anehku kepada Rizka. Aku terus menatap mata Rizka yang indah itu. Rizka pun tahu kalau aku memperhatikannya. Dan saat itu Rizka jadi salah tingkah di depanku. Yang tadinya duduknya berjarak lama-lama jadi dekat. Entah siapa yang duluan waktu itu. Semua terjadi dengan sendirinya. Yang tadinya curhatan biasa malah menjadi sesuatu yang luar biasa. Rizka pun senang dengan misi yang sudah terpecahkan. Setelah misi terselesaikan dengan hasil yang memuaskan, Rizka kembali tersenyum gembira dan berterima kasih kepadaku. Rizka bilang bahwa aku beda jauh dengan suaminya. Aku pun bangga ketika Rizka bilang seperti itu. Beda bagaimana maksudnya Mbak? Tanyaku penasaran. Beda aja Mas, dalam hal seperti ini suamiku kurang greget. Jadi bikin aku malas dan bosan, kata Rizka. Sejak saat itulah aku dan Rizka sering melakukannya ketika Yanto sedang pergi. Tapi aku merasa bersalah juga kepada Yanto karena dia sudah baik mengizinkan aku menginap di rumahnya. Tapi malah aku mengkhianatinya di belakangnya. Begitu singkat kejadian itu. Aku sendiri juga bingung kenapa ini bisa terjadi. Aku bingung sehingga aku tak bisa menahan diri. Sudah 2 minggu aku tinggal di rumah Yanto. Yanto pun sama sekali tidak curiga kepadaku. Seakan tidak terjadi apa-apa di rumahnya. Karena Rizka sangat pintar menjaga rahasia. Hari berikutnya,
aku berangkat kerja pagi sekali karena ada pekerjaan yang harus cepat aku selesaikan. Tugasku memang banyak selama aku ditugaskan di kantor pusat. Sekitar jam 5 sore aku langsung bergegas pulang karena tak sabar ingin bertemu dengan Rizka. Nampaknya aku sudah mulai jatuh cinta kepadanya. Sesampainya di rumah, aku langsung disambut olehnya. Terlihat wajahnya sudah nampak cantik. Nampaknya ia habis mandi dan memakai daster warna putih sehingga nampak jelas pemandangan itu. Dan aku pun langsung mengajak memecahkan misi lagi kepada Rizka. Rupanya Rizka sudah tak sabar dan terlihat bersemangat sekali sore itu. Aku sampai lupa kalau Rizka istrinya Yanto temanku sendiri. Bahkan aku sudah menganggap Rizka seperti istriku sendiri karena aku sudah sangat cinta padanya. Bahkan Rizka juga berkata seperti itu. Jadi kita sama-sama jatuh cinta. Aku tidak tahu dengan perasaan ini. Entahlah bagaimana nanti kelanjutannya. Yang jelas aku sudah nyaman sama Rizka. Ingin rasanya memilikinya untuk selamanya. Selama aku tinggal di rumah Yanto, kesempatan itu tidak aku sia-siakan dan hari itu terakhir aku tinggal di rumahnya Yanto. Hari ini adalah hari terakhir aku tinggal di rumahnya dan besok aku sudah tidak tinggal lagi di rumah ini. Dan aku tak boleh menyia-nyiakan hari ini. Dan di hari terakhir itulah aku memanfaatkan momen itu dengan sebaik-baiknya. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sebelum Yanto pulang, aku kembali melakukan misi hingga berkali-kali sampai aku benar-benar puas di hari itu. Karena kapan lagi aku bisa begini? Di sanalah aku memulai misiku menjelajahi hutan belantara yang jarang dikunjungi. Di sana aku melewati hutan dan menuju perbukitan yang masih asri. Setelah selesai mendaki perbukitan, akhirnya aku memutuskan untuk pulang dan melewati kembali hutan belantara yang di sana terdapat air sungai yang mengalir dengan jernih. Dan setelah aku memutuskan untuk istirahat sejenak di perpohonan yang sangat rindang. Dan setelah itu aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Setelah misi yang aku kerjakan telah selesai, akhirnya aku memutuskan untuk beres-beres dan menyiapkan barang-barangku karena hari ini aku akan pulang. Dan hari itu juga aku harus meninggalkan kota ini dan juga meninggalkan Rizka, istrinya Yanto yang sudah terlanjur membuatku nyaman. Nampaknya Rizka sangatlah sedih dengan kepergianku. Sempat dia meneteskan air matanya untukku, padahal saat itu ada Yanto suaminya. Tapi kita tetap bisa menjaga rahasia itu, hingga akhirnya aku benar-benar meninggalkannya yang sudah membuatku tahu bagaimana memecahkan misi dengan baik. Aku sendiri juga tidak tahu ke depannya bagaimana. Jujur, waktu itu aku sangat berat meninggalkan Rizka. Dan begitulah cerita yang aku alami saat aku tinggal di rumahnya Yanto sahabatku sendiri. Namun, bagaimana menurut kalian tentang ceritaku ini? Dan bagaimana juga menurut kalian? Apakah akan kulanjutkan jika aku pergi lagi ke kota ini hubungan dengan Rizka? Apakah cukup sampai di sini saja? Tulis komentar kalian di bawah. Sekian dan terima kasih.